Ini mah jadi 85.000 mah, ya ampun. Kan aku udah belajar di sekolah, Ci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mad People. Yuhu, balik lagi di channel Yayan Surat, dimana kalian akan bertemu dengan teman-teman kalian yang harus kalian pahami dan wajib banget untuk kalian mengerti ya. Nah, salam Mad Mood buat kalian semua, tetap jaga moodnya untuk tetap belajar matematika biar makin kenal makin sayang, oke ya? Hari ini kakak mau bahas tentang aritmatika sosial. Oke, kalian sudah pernah dengar aritmatika sosial? Ayo, kakak-kakak yang udah SMA, adik-adik yang baru masuk SMP, harus kenal ya sama yang namanya aritmatika. Kita mulai. Nah, di dalam aritmatika sosial ini intinya adalah kayak pengaplikasian matematika dalam kehidupan sehari-hari. Di sini kakak punya kayak harga beli, kemudian harga jual, untung, dan juga rugi. Kemudian kita juga akan bahas tentang diskon atau bahasa Indonesia itu rabat gitu ya. Nah, terus kemudian setelah kita belajar dua itu, kita juga akan mengenal istilah bruto, tara, dan juga neto. Oke? Nah, terakhir nanti kita juga akan bahas tentang bunga tunggal. Oke, Mad People? Ingat, coba diperhatikan baik-baik, lihat satu-satu, jangan di skip-skip biar kalian tahu dengan jelas bahasan tentang aritmatika sosial. Nah, misal di sini kalian tuh punya kata-kata harga beli dan juga harga jual. Kakak biasanya ngasumsiinnya tuh pakai lingkaran. Oke, kalau kalian punya satu lingkaran, anggaplah lingkarannya itu bagus ya, Mad People ya. Come on. Nah, di sini kalau misalnya kalian punya lingkaran, terus habis itu kalian itu untung. Ya, kalau untung kalian akan dapat lingkaran tambahan. Ini keadaannya untung. Ini modal, ini untungnya deh. Tapi Mad People, kalau misalnya kalian rugi gimana dong? Kalian punya lingkaran, oke? Yang harusnya kalian modalnya ini utuh, ini jadi kepotong. Oke? Rugi deh. Ya, kebayang ya? Jadi kalau misalnya untung, nanti kalian kalau ini digabung jadi tambah banyak. Tapi kalau misalnya rugi, berarti yang harusnya kalian dapat satu lingkaran penuh, itu jadi kepotong sebagian. Gak jadi full gitu, ya. Terus Kak, gimana misalnya kalau kita mau cari nih harga jual, mau cari harga beli, terus mau tahu untung sama rugi. Oke, kita bahas. Nah, tadi kan kakak bilang ya, kalau misalnya untung, itu tuh posisinya gini. Kita punya lingkaran, terus kita dapat lagi tambahan. Oke ya? Berarti kita punya harga beli atau modal di sini. Di sini untung. Berarti persamaannya apa? Nah, kemudian kita tahu bahwa gandengan keduanya ini adalah harga jual. Oke ya? Jadi modalnya kamu berapa, kamu mau untung berapa, kamu tambahin, terus habis itu kita dapat deh mau harga jualnya berapa. Atau kamu mau jual barang itu berapa biar kamu dapat untung sekian gitu. Oke? Nah, di sini berarti kakak punya keterangan bahwa untung itu pasti harga jualnya akan lebih besar daripada modal. Ya enggak? Ini harga jualnya. Ini harga jualnya. Terus modalnya yang ini aja. Berarti kan pasti dong lebih besar ya. Oke, paham ya? Nah, berarti Kak, kalau misalnya kita mau cari rumus untung gimana? Rumus itu nggak usah dihafalin ya, Mad People ya. Kita berarti punya untung itu adalah selisih dari total keseluruhan yang bulat tadi, yang harga jual, dikurang dengan modal. Betul nggak? Betul dong. Kan kita mau cari nih, misal kakak punya harga jualnya segini. Ini udah gabungan dari yang kecil sama yang besar. Oke ya. Nah, berarti kalau misalnya kakak mau cari ini aja, kakak bisa kurangin yang besar dikurang sama yang kecil.
dikurang sama yang ini. Nanti dapet deh sisanya. Dapet deh sisanya yang ini. Oke, kebayang ya my people ya. Sekarang Kak, gimana kalau misalnya aku itu mau cari harga jualnya atau cari modalnya, boleh gak Kak? Boleh banget. Kalau kamu mau cari HJ atau harga jual, ya tinggal rumus yang M ini pindah ruas ke sini. Jadi yang tadinya U aja jadi ditemenin sama min M. Kalau pindah nanti dia harus pindah tanda ya, ganti tanda ya. Berarti harga jualnya sama dengan untung, terus M-nya pindah ke sini. Jadi plus M. Dapat deh rumusnya. Oke ya. Nah, selanjutnya Kak, kalau misalnya aku mau cari modalnya kita atau harga belinya kita, boleh gak? Boleh. Gimana caranya? Berarti yang dipindah ruas siapa? Yang dipindah ruas yang ini deh. Ya, pindah ke sini deh. Jadinya apa Kak? Jadinya adalah modal sama dengan atau harga beli sama dengan harga jual dikurang untung, biar kita tahu aslinya. Ya enggak? Ingat konsep lingkaran ini tadi ya my people ya. Kita udah punya 3 rumus untuk untung, untuk harga jual, dan juga modal atau harga beli. Paham ya? Nah, Kak, di sini kalau misalnya kita mau tahu keadaan kita rugi bukan untung. Kalau tadi kan untung nih, Kak. Nah, sekarang rugi. Kalau rugi berarti kamu punya lingkaran. Habis itu, karena kamu modalnya segini, tapi kamu habis nih kepotong. Habis. Habis ini kepotong, ini adalah ruginya. Paham ya? Harga jualnya mana, Kak? Oke ya? Yang warna hijau itu adalah, yang warna hijau apa? Harga jual. Yang warna merah adalah ruginya. Kemudian harusnya seluruh lingkaran ini, total seluruh lingkaran tadi adalah modalnya kita. Ini modal. Oke ya, kebayang dong? Nah, selanjutnya Kak, kalau misalnya kita mau cari rumus-rumus kayak yang tadi tuh, yang harga jual sama harga beli kalau keadaan kita rugi. Ya, di sini Kakak bilangnya, kalau misalnya kalian itu rugi, berarti kan harga modal kalian atau harga beli kalian lebih besar daripada harga jual. Ya kalau misalnya modalnya kalian 3.000, terus kalian jual dengan harga 2.500 kan rugi. Ya, berarti mau cari ini sisanya gimana? Ya udah tinggal modal rugi itu sama dengan modal dikurang dengan harga jualnya. Nah, kita udah punya rumus ini nih, Kak. Terus kalau mau cari modal sama cari harga jual gimana, Kak? Tinggal dipindah ruas aja sama kayak tadi. Kalau mau cari modal berarti udah jelas dong ini dipindah ke belakang. Ya enggak? Berarti jadi rugi ditambah dengan harga jual. Terus Kak, kalau misalnya kita mau cari harga jual, boleh modalnya yang dipindah. Berarti harga jualnya akan sama dengan modal atau harga beli dikurang ruginya. Paham ya? Kita udah punya rumus rugi, kemudian modal untuk penjualan rugi, dan juga harga jual untuk penjualan rugi. Paham ya people? Kakak, kalau misalnya aku jalan-jalan ke mall nih sama mama, aku tuh suka lihat loh Kak, ada tulisan diskon 10%, diskon 15%. Nah, harga mula-mula misal 100.000 gitu Kak. Gitu aku harus bayarnya berapa ya Kak ya? Nah, itulah kalian gunanya belajar aritmatika sosial. Jadi kalau misalnya nanti kalian jalan-jalan nih ke mall sama mama, ya nggak? Terus habis itu kamu bilang nih sama mama tuh mah ada diskon 15% dari harga 100.000. Emang jadi berapa dek? Gitu. Terus kamu jawab kayak, oh ini mah jadi 85.000 mah, ya ampun. Kan aku udah belajar di sekolah sih. Iya gitu ya. Nah, sekarang cara ngitungnya gimana nih, Kak? Masa ya kalian mau sok-sokan tapi kalian nggak tahu cara ngitungnya? Oke ya, simak dulu. Nah, di sini kalau misalnya Kakak punya tadi harga bajunya berapa? 100.000 misal. Boleh nggak? Harga bajunya adalah
100.000. Terus kalian tadi lihat diskonnya berapa nih? Misal 15%. Boleh. Nah, terus rumusnya gimana, Kak? Rumusnya gini. Harga yang harus dibayar itu akan sama dengan harga semula dikurang sama diskon. Cara nyarinya gimana nih, Kak? Coba kita contohin deh ya pakai ilustrasi yang tadi. Berarti Kakak punya harga semulanya berapa? 100.000 dikurang 15%. 15% apa? 15% dari harga semula. Berarti Kakak punya 15/100 dikali dengan harga semula berapa? 100.000. 100.000 ya, ingat ya, nolnya ini kita simpen 3. Nah, habis itu kita tinggal coret aja nih yang bawah sama yang atas. Terus sisanya berapa? 100 dikurang 15 berapa? 85. Nolnya tadi kita simpan 3 kan, kita masukin lagi. Wah, bener ternyata Kakak Yayan kalau 15% dari 100.000 itu jawabannya harga yang dibayarkan hanya 85.000. Paham dong, math people ya? Nah, kita tuh mau cari persentase diskon. Ya, di sini kalau misalnya kita mau cari tadi kayak, oh gimana sih Kak, kok dia bisa nentuin kalau itu 15%? Oh gimana sih Kak, kalau kok dia bisa nentuin kalau misalnya itu 10% gitu ya. Berarti kan caranya gimana? Kita harus tahu besar dari diskonnya berapa ribu. Oke. Habis itu kita juga tahu harga semulanya, baru nanti dikali 100%. Paham ya? Contoh, Kakak punya diskonnya sebesar 15.000. Kayak yang udah kita ketahuin tadi ya. Nah, terus kita tahu harga semulanya tadi berapa? 100.000. Oke? Diskon nanti baru dikali dengan 100%. Berarti Kakak punya 15.000 dikurang dengan 15.000 dibagi sama 100.000 dikali sama 100%. Tinggal 100 sama 0 yang 2 ini dicoret. Terus sisanya berapa Kak? Ini di bawah ada 0,3, yang atas ada 0,3 dicoret. Berarti Kakak punya tinggal 15 kali 1. Berarti Kakak tinggal punya 15 kali 1 dibagi 1. Berapa jawabannya? 15 apa Kak? 15%. Nah, sekarang kalian udah pernah dengar belum tentang bruto, neto, dan tara? Wah, apa itu ya Kak ya? Nah, di sini Kakak biasanya bilang kalau bruto itu merupakan berat kotor, oke ya? Oke, misal ya di sini Kakak punya karung beras. Sekarang beras. Oke ya? Nah, ini ada berasnya nih penuh. Nah, kalau misalnya kita mau bilang bruto, oke, apa bruto itu berarti Kakak bilangnya karungnya ditambah sama berasnya, semuanya ditimbang langsung. Oke? Nah, kemudian kalau neto itu merupakan berat bersih. Jadi kalau misalnya tadi Kakak punya karung beras, berarti kalau neto itu adalah berat berasnya aja. Karungnya nggak usah ikut ditimbang, itu namanya berat bersih. Nah, terakhir untuk tara. Nah, kalau tara gimana Kak? Nah, kalau tara itu berarti dia sisanya. Justru berat keseluruhan dikurang sama berat bersih. Atau Kakak bilangnya bruto dikurang neto deh. Itu nantinya akan jadi tara. Paham ya? Kayak sisa-sisa kotornya gitu loh. Nah, untuk rumusnya Kak, sama nih seperti yang udah aku tulisin. Bruto itu sama dengan neto ditambah tara. Kalau misalnya neto itu merupakan bruto dikurang sama tara. Nah, terakhir untuk cari persentase dari tara itu adalah besarnya tara per bruto. Bruto ini kan tadi keseluruhan ya, dikali sama 100%. Nanti kita akan dapat persentase tara deh. Oke, math people? Paham ya? Ingat karung beras tadi ya? Nah, terakhir Kakak mau jelasin tentang bunga tunggal. Bila besar uang yang ditabung di bank itu, misalnya kamu nabung uang di bank sebesar M rupiah,
Kemudian bank itu bisa memberikan bunga sebesar P% per tahun. Kalau misalnya kita mau tanya, Kak, kalau misalnya aku nabung 5 tahun nanti duit aku jadi berapa? Kak, kalau misalnya aku nabung 10 tahun nanti jadi berapa? Nah, itulah fungsinya kita belajar bunga tunggal. Makanya disimak videonya ya sampai habis ya. Berarti di sini kan kamu udah punya yang namanya bunga tunggal selama 1 tahun, yaitu M dikali sama P%. Nah, setelah itu untuk cari bunga selama 1 tahun atau 2 tahun atau 3 tahun atau misalnya di sini kita bilangnya T tahun, itu kita tinggal kaliin aja MP% yang tadi dikali sama T. Oke, people? Nah, ketiga ada bunga selama T bulan. Nah, kalau misalnya kita nabung belum sampai 1 tahun, gimana tuh Kak? Nah, kita bisa hitung itu dengan bunga selama T bulan. Tinggal dirubah jadi M kali P/12% dikali sama T. Loh, kok dikali sama dibagi sama 12, Kak? Iya, kan setahun ada 12 bulan. Kalau misalnya kita tahu P-nya ini dalam tahun, oke? Nah, dia harus dibagi 12 biar kita tahu nilainya dalam bulan. Boleh ya? Nah, terakhir jumlah tabungan seluruhnya. Kalau misalnya kamu mau cari total tabungan kamu, itu adalah modal kamu ditambah bunga yang udah berkembang di rekening kamu. Paham ya, people ya? Untuk yang terakhir nih yang kalian tunggu-tunggu banget, pembahasan soal. Kalau misalnya kita kenal seorang pedagang nih buah ya, dia jual 24 kilo jeruk. Dia tuh tadinya beli nih dengan harga 150. Kemudian dia mau jual lagi setengahnya. Setengahnya itu harganya 9.000 karena bagus-bagus. Kemudian sepertiganya itu agak nggak bagus, jadi dijual 7.500. Nah, kemudian sisanya nih, sisa dari pilihan 2 itu dijual dengan harga 6.000. Takutnya jelek gitu ya. Di sini kakak mau bilang bahwa 24 kg itu akan sama dengan 150.000. Nah, disitu kan kita tahu ya tadi bahwa soalnya itu bilang setengahnya dijual dengan harga 9.000. Terus sepertiganya dijual dengan harga 7.500. Oke, nah terakhir sisanya itu dijual 6.000, takutnya jelek. Nah, kemudian Kak, kita disuruh cari kalau misalnya habis tuh penjualannya Pak pedagang tadi, kita disuruh ngitung apakah dia untung atau rugi. Nah, berarti kita harus cari dulu dong setengahnya itu berapa, sepertiganya itu berapa. Kemudian kita juga cari sisanya. Gimana nih Kak pembagiannya? Nah, oke, kita bahas ya. Berarti kan tadi kita punya setengah. Setengah dari 24. Berapa ya setengah dari 24? 12 kilo. Nah, dijual dengan harga 9.000. Jadi berapa tuh? Jadi 108.000. Kemudian Kak, sepertiganya. Sepertiga dari 24 tadi kan? Berapa tuh? 8 ya? 8 dikali sama 7.500. Berapa tuh? 60.000. Kalau misalnya di sini kamu punya 12 kilo dijual harga 9.000, terus yang 8 kilo kamu jual 7.500, sisanya kamu akan kalikan itu dengan harga biasa. Nah, di sini untuk yang terakhir tadi kan kita punya yang setengah, itu kan dia setengah dari 24 itu 12. Kemudian kita dapat yang sepertiga dari 24 itu adalah 8. Nah, totalnya kita itu kan 24 kilo ya. Kalau misalnya di sini kita udah punya 12 kilo plus 8 kilo, berarti kan kita udah punya 20 kilo. Betul? Berarti sisanya kita adalah 4 kilo. Nah, 4 kilo inilah yang kita kalikan dengan 6.000. Jadi 4 kali 6.000. Berapa tuh, my people? 24.000. Oke ya. Berarti sekarang kita kalkulasiin totalnya yang tadi biar kita tahu dia itu lebih besar atau lebih kecil nih dari harga belinya dia atau dari modalnya. Oke ya. Nah, yang pertama tadi kita dapat total harganya itu 108.000.
Terus yang kedua kita dapat 60.000 dari yang sepertiga tadi ya. Kemudian kita dapat yang ketiga tadi berapa? 24.000. Kita jumlahkan atau ditambahkan semuanya. Berapa? Nah, dapatnya itu adalah 192.000. Modalnya kita berapa tadi? 150. Tinggal dikurangin di sini aja nih. Kalau hasilnya plus, positif, berarti nanti dia untung. Tapi kalau hasilnya minus, berarti dia rugi. Nah, ini udah ketahuan ya bahwa kita dapat untung sebesar 42.000. Nah, di sini udah tahu dong kita dapat untung berapa, tinggal dikurangin ya, dapat 42.000. Oke, Math People ya, paham untuk soal ini ya? Nah, perhatiin soalnya baik-baik Math People. Di situ ada sebuah tape recorder dibeli dengan harga 500.000. Kemudian, agar harga jualnya itu bisa mencapai 35%, harga jualnya harus berapa? Berarti secara gampangnya, nanti Math People punya modalnya berapa? Modalnya yang ini, terus mau dapat untung segini. Berarti gimana? Ya udah, tinggal modalnya ditambah untungnya maunya berapa, habis itu jadi deh harga jualnya. Kebayang ya? Nanti dilanjutin sendiri. Nah, kakak ada soal satu lagi. Misal kakak punya setengah lusin sepatu. Lusin itu berapa ya? Lusin itu 12, berarti setengahnya berapa? 6. Punya setengah lusin sepatu dibeli dengan harga 450.000. Wow. Jika untung yang diinginkan itu 20%, maka ditanya adalah harga jual. Intinya sama kayak tadi ya, modalnya berapa ditambah sama maunya untungnya berapa, kan nanti dapat harga jual. Paham Math People ya? Nah, kayaknya segitu dulu deh video dari aku kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like dan juga subscribe-nya. Salam Math Mode, Math People. Selalu jaga moodnya ya buat belajar matematika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.